Nah, Jadi ini benar CPMK ini ini CPMK sub CPMK Pak, betul Pak? Oh salah Pak. jadi kan ada CPMK dulu kan. CPMK ini CPL yang diterapkan ini oke. Oh ini buat sub CPMK di sini ya. Oke. Masuk harusnya sub. Sub tuh ada panel dewe. Nggak bisa dengan akses. Oke. Akses itu bentuknya kayak yang terbaru 2000 TPS Unama apa kayak Pak? kan bukan form nih. Oh, morning form. Oke. Form RPS itu kayak mana? Rencana pembelajaran Mister. ini tiga dosen kan. Terkait dengan mata kuliah tapi saya kirim nggak? Ada Pak, ini enggak Pak? Iya. Ini bukan Pak? Ini bukan? Dosen tugasnya juga PMK. Ini CPMK. Dia tidak bisa digabung dia dengan sub CPMK. Iya, CPMK. Berarti bisa Pak. Jadi di sini tuh CPMK-nya muncul. Oke. CPMK-nya nanti baru ada tambah CPMK. Kan? Nah waktu dia nambah CPMK kan dia berdasarkan apa sih? Berdasarkan CPL kan. Nah jadi begitu dia nambah CPMK, nah ini kan berdasarkan CPL. Dia harusnya pilih CPL dulu kan. Kalau kayak gini UI-nya ini agak bingung. CPL ini lebih dari satu CPMK itu bisa isi lebih dari lebih dari satu CPL. Ini nggak kayak gitu. Iya Pak. Maksudnya bisa baik nanti akan ada itu terkait itu dengan ini 12 ini. Satu CPL itu bisa lebih dari jadi dosen yang mau nambahin itu, kalau dosen mau nambahin dewe CPMK, Oh berarti gini lah Pak, kan tadi Bapak bilang kan yang di Kaprodi tadi ada ini Pak, ada yang bikin nanti CPMK juga. Nah nanti dia yang otomatis sih gitu. Oh berarti nanti setelah kita bikin yang panel CPMK di sini, CPMK yang di sini dia muncul di sini. Nah
kita bisa milih sekiranya yang Kalau CPMK itu Wan, CPMK tuh kaprodi buat Wan ya. Yang dibuat dosen tuh sub CPMK kan? Dosen. Tapi sebenarnya dari prodi itu Mas. Hah? Ya cuman kan dalam implementasinya kan kayak ibu tuh bilang kemarin kan sub CPMK-nya bisa ditambahin oleh si dosen kayak gitu tadi. Iya. Nah, kayaknya tadi kalau kita selesai di 12 Oke. Nah, tadi kalau kita udah selesai yang 12 ini, Oke. dia muncul otomatis. Jadi kita tinggal milih template yang sudah dibikin kaprodi tadi. Nah, munculnya itu Harusnya di sebelah kanan gitu. Bagusnya kayak gini. Ya, jadi misalnya di sini CPMK-nya di sini CPL-nya. Tinggal nyocok-nyocok dulu. Nah di level CPMK ini dosen nggak ada ngedit, kita hilangin POC edit ya. Oke. Berarti opsi ngedit CPMK dihilangin di disable ya sih, disable. Tidak usah dihapus. Oke, di disable. Nah di sub CPMK baru kita sebagai dosen bisa bikin. Baru dosen bisa bikin. Nah, sub CPMK itu berarti di pemetaan ini terdapat sub ini jadi permisalan ya. Iya, misalnya si dosen ngajar MK1. Iya, MK01 ini mendukung CPL, CPMK dan sub CPMK yang mana baik. Nah, kayak gitu. Jadi ini kan dia kan sudah ada di MK nih. Berarti dia kalau kita mau buat form inputnya untuk sub CPMK itu, dosen itu tinggal nambahin, tinggal milih baik. Misalnya buat sub CPMK misalnya, buat sub CPMK baru. Nah, begitu dia buat sub CPMK baru, dia tinggal pilih. Misalnya deskripsinya apa, ini kan kodenya, sama kodenya harus otomatis ya, harusnya otomatis. Tinggal dia buat deskripsinya, kemudian ini mau dikaitkan dengan CPMK dan CPL yang mana kayak gitu. Nah, itu untuk CPMK. Berarti Pak, yang di sebelah kirinya yang sub CPMK berarti Pak? Yang di kalau ngikutin yang tadi Pak. Kalau kita ngikutin yang ini, berarti nanti di sini misalnya bikin sub CPMK, misalnya create sub CPMK. Dia create dulu sub CPMK. Setelah dia bikin, nanti muncullah berapa ini ya? Ya baru muncul checklist lah misalnya kan, checklist untuk CPL dan CPMK. Oke. MK yang ini tadi. Sebenarnya dia kalau tidak mau munculin CPL, dia cukup muncul CPMKB harusnya sudah. Karena CPM 041 ini pasti dia ke CPL 004 karena sudah diikat di backend kan. Iya. Okay. Tapi kalau misalnya ini kita buat otomatis banget ya. Kalau sudah selesai sampai di sini, CPMK ini, kalau dosen buat sub CPMK ini nanti dia pilih ini untuk CPMK 081. Nah, CPMK 081 itu kan sudah kita petakan misalnya di 12. CPMK 081 misalnya. Ya pasti di CPL 08. Jadi dia supaya tidak ada ribet, dia cukup milih ini baik. Misalnya dia buat nih mampu menyajikan mendokumentasikan informasi terkait penggunaan bla bla bla. Nah, dia tinggal pilih ini untuk CPMK yang mana baik. Nah, kayak gitu.
Tambah ya. Nah, dia tinggal milih baik ini untuk CPMK yang Mana? Jadi harus selesai masternya dulu. Kalau master selesai tinggal muncul aja. Ya, ini tadi ini kalau data dulu dari sini. Kalau mau fokus RPS tuh di sini deh. Ya, di sini tuh ini kali kan kita selesaiin di Kaprodi di sini. Nah, kita kan nanti selesai di sini dulu kan. Kalau ini sudah selesai kan nanti kita tinggal muncul otomatis di apa ya, di dosennya tadi. Di dosennya tadi di bagian sini harusnya. Ya, tinggal muncul di mail. Kalau itu dosen kita buat tambah beda apa. So, jadi yang bisa ditambah dosen juga bisa ngedit ini baik nanti dia. Cuman pertemuan. Iya, ya, untuk ini baik, maksudnya untuk PP kami ya. Untuk PP itu laporannya nanti ini baik. Dia buat pertemuan. Ini juga ada penilaian Pak. Pertemuan ini kan ini sudah oke nih. Ini rencana pertemuan nih, berarti ini tinggal ini Pak ya, pertemuan harusnya ini tulisan ya. Pertemuan 1. Iya, pertemuan 1. Nah, CPMK-nya. Pertemuan 1. Ya, ini 1 ya. Ini untuk menyelesaikan CPMK yang ke-11. Itu apa dulu? Ya. Nah ini fokus lebih terima ya kalau mau buat itu. Jadi kalau inputnya kayak gini itu ya, dia pilih CPMK berarti kan ini untuk menyelesaikan CPMK belajar HTML. Ini berarti bisa panjang nih nanti munculnya maksudnya. Kemampuan akhir yang diharapkan ini dapat dari ini. Dari mana kamu ngisi kemampuan yang diharapkan itu? Ada di sini kan? Atau dari apa dari CPMK-nya? Kemampuan akhir itu dapat dari mana? Kayaknya itu kreativitas AI. Iya. Kajian kan yang seharusnya ini dia. Harusnya ngikutin ini Pak ya. Ya, misalnya. Berarti yang tadi tuh kayaknya ini sudah benar. Pilihannya harusnya ini kan gitu. Ini bukan sub CPMK, berarti ini harusnya CPMK ya kan? Oke. Tampilin nggak ya? Buka apa? Capaian pembelajaran mata kuliah buka gurung CPMK. Nah, begitu dia pilih, misalnya ini dia pilih. Ini boleh, kemampuan akhir yang diharapkan ini boleh diisi. Bahan kajian juga boleh diisi. Nah, tapi dia harus sesuai dengan ini. Deskripsi. Nah, ini karena ini kita belum ada, maksudnya gue kan. Nah, indikator ketercapaian. Nah, ini dosen yang isi nih. Ini juga asesmen dosen yang isi. Materinya juga ini diketik. Ini metode dipilih berarti kan. Nah, ini pilih juga. Ini pilih. Bobot. Kalau bobot ini ya ini bobot di. Oh, ini kamera sebagusnya bikin kayak gini Pak. Bikin yang kayak gini Pak. Bikin kayak gini mungkin Pak. Nah kayak gini. Inputannya. Ya inputannya Pak. Ya misalkan tadi kan ini tutup. Nah nanti dia gini Pak. Soalnya nanti kita mau nambah mata kuliah apa pertemuan 1. Berat di sini. Boleh? Pertemuan 1. Terus nanti barulah nanti masukkan. Otomatis harusnya. Pilihan. Kan ada yang pilihan, ada yang diketik. Nah, minggu pertama. Ini kan harusnya pertemuan 1 ini kan. Tidak masalah sih inputan yang ini tadi, tidak masalah. Yang tadi dia. Ya, inputan ini tidak ada masalah.
Cuman dikelompokkan baik, misalnya kayak ini CPMK ini psikokontrol ini benar dalam kajian sudah. Nah kan ini tidak usah kan? Pengalaman belajar usah. Nah ini yang harus kita sesuaikan dengan ini biar dia mudah ngisinya. Sama tadi yang diketik sama dosen itu kan berarti cuman yang ini pertama ini kan dosen yang tahu. Cuman indikator ketercapaian ini diketik, CPMK diketik. Ini dipilih, bentuk asesmen kan dipilih. Ya, materi diketik. Ya lain dipilih kan. Kamu bobot kan diketik kan. Di input kayak gini boleh juga. Kalau mau lagi yang lebih tapi berubahnya banyak. Sebenarnya dia dalam bentuk modal pop up gitu. Tapi bukan pop up window, modal. Nah, jadi misalnya kayak gini. Karena form itu kan sebenarnya sama kan. Jadi begitu dia klik di sini, klik langsung muncul modal. Ya modal itu langsung ngisi, dia klik simpan, terus muncul otomatis. Langsung bikin list satu. Jadi nanti mau nambah lagi di sini misalnya. Ya, jadi bukan kalau ini kan langsung 16 kan. Kalau dia bukan 16. Dia masih kosong. Dia kosong. Nanti kita isi maksimal sampai 16 gitu lah. Buat pertemuan satu. Ya, ini Pak M. Nah, permasalahannya RPS ini kan dibuat tiap semester. Dibuat dosen dan diajukan dosen tiap semester. Nah, berarti harus ada fitur untuk mengcopy dari RPS sebelumnya. Oh, ada Pak. Ada Pak di sini Pak. Misalnya ini sudah jadi kan Pak yang sebelum-sebelumnya. Di dosen harusnya. Harusnya di dosen Pak ya? Iya, kan dosen yang ngajuin kan. Oh. Itu kan. Nanti misalnya salin versi baru. Nah, nanti semuanya sudah di sini. Dia bakalan dikirim ke sini ke dosennya Pak. Nih, langsung muncul lagi Pak. Nih. Ini kan tapi sudah komplit. Ya sudah komplit. Jadi yang komplit ini kita bisa ngedit lagi. Misalnya mau ada yang dirubah yang bagian mana gitu. Oh, iya. Oh, harusnya dosen yang copy. Oh, harusnya dosen Pak ya. Iya, misalnya dia selesai. Nah, ini kan sudah setujuin. Nah, berarti di sini bakalan bisa disalin gitu Pak maksudnya Pak. Oh, nah ini yang tepat. Harusnya di sini yang muncul itu adalah yang periode pengajuan RPS. Periode pengajuan RPS di halaman dashboard. Di halaman dashboard itu periode itu ada genap, ada semester, ada periode itu tahun. Jadi misalnya munculan nih 1 genap 2025, genap ganjil 2025. Baru bisa ada statusnya selesai, belum selesai. Begitu dia klik itu, barulah muncul MK ini. Nah, dia yang lebih tepat, di dosen itu lebih tepatnya kayak gitu. Kenapa? Karena dosen itu membuat RPS setiap semester. Walaupun RPS-nya itulah, makanya ada fitur copy nanti. Jadi misalnya saya buka nih. Misal dari login, misalkan saya login. Ya. Berarti yang pertama kali muncul apa di sini? Misalnya kayak gini nih, muncul periode input. Statusnya misalnya belum diisi. Dosen klik. Setelah dosen klik, muncullah semua daftar MK yang diampu sama si dosen. Oke. Muncul semua daftar MK yang diampu sama si dosen. Ada ini ya, kayak gini lah muncul dia kan. Nah, nanti dosen mulai buat RPS. Di semester itu tadi? Ya, kan masih terkait di semester itu pasti kan. Dia klik mulai, di sini muncul belum ada RPS. Kalau dia sudah pernah dibuat sebelumnya, muncul buat baru atau copy dari RPS yang sebelumnya. Oh, ada pop-up gitu Pak? Ada tombol. Oh, ada tombol. Nah, begitu dia klik buat baru kita munculin ini tadi. Munculin ini tadi. Oke. Dulu sudah jadi. Ini tinggal ngedit. Nggak, inputnya kayak gini beda apa sih. Cuman tadi sesuaikan dengan yang di Word tadi Pak. Nah, ini yang penting itu kan ini. Materi ini sama dua ini. Oke Pak. Nanti
Nah selesai nih dosen, buatlah sampai 12 kan? Iya. Ya, sampai 16 kan? Sudah selesai 16. Selesai 16, simpan kan, ya kan, simpan. Kita simpan, nanti dia balik lagi, dia buat lagi untuk MK dia yang lain. Buat lagi, sudah dibuatnya semua MK, selesai, statusnya misalnya sudah oke semua kan. Statusnya dari mana? Status ini tinggal kita ambil baik. Sudah ada 1 sampai 16 pertemuan tuh. Kalau sudah diisi semua 1 sampai 16 berarti statusnya sudah oke. Diubah jadi otomatis. Oke. Otomatis jadi oke kan. Nah, jadi dia tidak perlu mengubah status dia di sini. Kalau dia sudah buat ini sampai 16, itu berarti dianggap sudah oke. Oke. Tapi yang ini Pak, media pustaka dan lain-lain ini kan bakal diisi juga Pak? Tidak apa ada Pak. Patokannya di sini Pak, pertemuan. Ya, pokoknya kalau dia sudah selesai buat pertemuan ini sampai 16, kita anggap statusnya sudah oke. Dan kalau misalnya sudah ngisi pertemuan 16 nih, dia sudah oke dan bisa dikirim ke Kaprodi. Nah, kirimnya dia serempak sekalian 1 semester gitu Pak? Iya, jadi di sini tadi, di sini ini kan masih untuk semester ini nih, ganjil 2026 nih. Iya Pak. Nah, jadi di sini setelah dia selesai semua, statusnya sudah oke semua, baru muncul di atas yang tombol ajukan ke Kaprodi. RPS. Ya, ajukan RPS. Tapi ini wajib selesai semua kan? Selesai tadi 16. Berarti yang diterima sama Kaprodi nanti? Udah, di Kaprodi nanti muncul di halaman beranda Kaprodi itu. Sini Pak, berarti di halaman dashboardnya itu munculnya di sini. Nama dosen. Ini kan otomatis kan periodenya kan. Nah, muncullah nih nama mata kuliah ya. Nama mata kuliah, karena dosennya tim teaching kan, muncullah sama dosennya semuanya. Dan di sini nanti ada aksi, lihat detail sama setujui. Jadi dia bisa lihat dulu detailnya atau dia bisa langsung setujui. Nah, dia setujuin, hilang. Kayak ini udah benar kan? Jadi ada periode. Nah, periode itu tabelnya udah ada orang. Ini Pak, BAK bukan Pak? Yang bikin periode. Iya. Tabelnya lihat di sini berarti Pak. Ada saya kasih namanya tabelnya RPS itu bahan apa? RPS submit namanya. Nah, itu ada tabelnya. Coba. Berarti bikin tabel lagi. Apa namanya Pak? Ini tabelnya. Bukan. Coba. Ada tabel yang saya kasih RPS submit namanya. Tabel apa itu Pak? Mana tabel. Ini nih di RPS ya. Yang ini Pak ya? Coba buka di files. Kalau salah kami sudah download. Ini kan Pak? Ini bukan? Ya, coba buka. Ini kan ada tabel Pak. Ini sudah ada tabel dosen. Tabel untuk dia ngajuin. Nah, jadwal itu ditengok dari tabel namanya jadwal aktivitas. Mau saya promin? Boleh Pak. Itu sudah selesai Pak. Itu gampang. Ini tadi. Nah, ini kan nanti tinggal tambahin fitur edit kan. Yang apa namanya itu? Nomor urut. Nah, di sini Pak. Kalian lihat. Nomor urut dan sekali tadi. Kompetensi. Kegiatan edit. Berarti kan tabelnya nanti
taruhlah di upload ya, boleh di upload di sini kan. Tabel yang DBS tadi Pak. Nah, upload tabelnya. Nanti setelah di upload, Oh, itu upload sekarang. ada notepad nggak? Notepad ada Pak. Mana ya? Belum cari. Ini notes bukan? Iya, notes. Analisis file apa namanya tadi? FPS apa? RPS submit Pak. Hah? Nama file ya? Di nama file apa Pak? Nama file yang saya kasih. Oh, DBS apa gitu. DB ini ya. DBS. Nama file apa pokoknya intinya kan, biar dia tahu kan. DBR. Hah? DBRPS itu. Kan apa? Oh ya, DB underscore FPS. Ingin menambahkan fitur di fitur ini, pengajuan RPS dan RPS dulu berarti kan, di prodi dan dosen. Oke. Selanjutnya Sudah selesai itu jadwal pengajuan RPS ada di tabel namanya jadwal aktivitas. Saya dibuka siapa? di BRPS Pak. Iya, nama itu apa sih? Saya mau ingat. Saya sudah buka. Oh iya. Ada tak tabel dosen? Bukan tabel dosen lah. Ada namanya tabel. Jadwal. Ini kan ada di dosen RPS nih. Ini berarti jadwal pengajuan RPS kan? Berarti nama tabelnya jadwal aktivitas. Jadwal pengajuan RPS ada di tabel jadwal. Agak saya kasih tabelnya ya. Kita jadwal aktivitas diisi dari sistem lain. Nah, berarti dia tidak ada, dia berarti nerimo jadi baik kan dari tabel ini kan. Di halaman dosen mengajukan RPS. Di halaman dosen mengajukan ini. Nah, ini ceritanya di sini tampilkan informasi RPS yang sudah diajukan lengkap dengan status. Informasi ini ada di tabel tadi namanya RPS submit. Kan ya kan? Di tabel RPS submit. Dalam menuliskan tampilkan RPS yang sudah diajukan lengkap dengan status informasi analisis. Nah, jika belum mengajukan, dosen bisa mengklik lengkapi tombol lengkapi RPS, maka akan muncul ini tadi yang udah kamu buat ini. Ini dosen apa? Ini itu Pak, Kaprodi Pak. Nah, dosen apa? Dosen ini Pak. Ya, inilah munculin ini. Munculin ya. daftar RPS tadi. Ya, ya. Jika belum mengajukan, dosen bisa mengklik tombol lengkapi RPS, maka akan muncul semua mata kuliah yang diampu oleh dosen. Nah, itu. Kemudian dosen bisa melengkapi RPS seperti yang ada di fitur
Tengok ini aja filter nih, kopi lah. Karena kita udah tahu nama komponennya kan. Kalau tahu nama komponennya, sebutin komponennya. Kopi dia ya. Tapi dari dosen ya, dari tes dosen. Gini Pak, berarti Pak. Ya, nanti dia yang ngecek. Berarti ini udah Pak? Ya, coba besok. Saya lompat dulu, cari Ya, udah Pak. Oh ya, aman Pak. Berarti udah ya Pak, ini Pak dulu Pak. Nah, flow-nya kayak gitu kan. Oke. Tapi kita paham alurnya kan? Sudah Pak. Pernah ngungkapin untuk laporan dengan apa